إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwan fillah, azakumullah. Kita akan membahas masalah yang penting dalam Islam berkaitan dengan al-wala wal bara. Sebelum kita masuk pembahasan tentang al-wala wal bara, saya akan jelaskan tentang agama Islam ini, bahwa agama Islam merupakan agamanya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan agama Islam merupakan satu-satunya agama yang benar. Keyakinan ini harus kita yakini seyakin-yakinnya, bahwa selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Selain Islam dia ditolak oleh Allah. Ketika orang berpegang kepada agama selain Islam, maka dia pasti akan merugi dan dia pasti akan masuk neraka. Karena Allah berfirman dalam surah Ali Imran di ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah adalah agama Islam. Berarti selain Islam gak akan diterima. Maka di ayat 85-nya di surah yang sama, surah Ali Imran, Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Jadi ketika dia beragama selain agama Islam, Allah katakan tidak akan diterima. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam enggak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Kemudian juga Islam enggak bisa dicampur dengan agama yang lain. Satu Islam, enggak bisa Islam dicampur dengan Yahudi atau Nasrani, enggak boleh. Makanya ayat yang turun di surah Al-Baqarah, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Ayat itu berkaitan dengan tidak boleh mencampur antara agama Islam dengan agama Yahudi dan Nasrani. Nanti antum bisa lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya. Jadi tidak boleh mencampur adukan antara agama Islam dengan agama-agama yang lain. Jadi ayat wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun di dalam surah Al-Baqarah ayat 42. Jangan kalian campur adukan antara yang hak dan yang batil. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari membawakan penjelasan Imam Mujahid, jangan kalian mencampur adukan antara agama Yahudi dan Nasrani dengan agama Islam. Begitu juga dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Qatadah rahimahullah mengatakan, jangan kalian campur adukkan antara agama Yahudi dan Nasrani dengan agama Islam. Karena sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah hanyalah Islam. Sedangkan Yahudi dan Nasrani adalah bid'ah, bukan dari Allah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir di juz yang pertama, cetakan Dar Thayyibah. Jadi agama Islam satu-satunya agama yang hak. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi bersumpah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, fa walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, di tangan Allah Ta'ala, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, dia mendengar aku diutus, tapi dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka, pasti itu.
Jadi ketika Nabi sudah diutus, Nabi Muhammad SAW, orang Yahudi, orang Nasrani di zaman itu tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka. Ini dalil-dalil semuanya untuk menunjukkan bahwa seluruh umat ini harus masuk dalam agama Islam. Dia harus masuk ke dalam agama Islam. Dan kita diperintahkan untuk mendakwakan mereka agar mereka masuk ke dalam agama Islam. Tapi tetap aja sebagai manusia yang mereka disesatkan oleh iblis, berusaha terus bagaimana supaya orang itu tidak masuk ke dalam agama Islam. Mereka berusaha siang dan malam. Untuk apa? Supaya orang gak masuk ke dalam agama Islam. Orang-orang kafir aja bagaimana mencegah manusia dari jalan Allah. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Disebutkan dalam surah Al-Anfal. Antum lihat di ayat 36, coba lihat. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan harta mereka untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Jadi orang kafir ini mengeluarkan harta sebanyak-banyaknya. Yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah, untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Fa sayunfiqunaha, biarkan aja mereka menginfakkan harta, menghabiskan hartanya. Thumma takunu 'alaihim hasratan, dan itu akan jadi penyesalan buat mereka. Thumma yughlabun, dan mereka pasti akan dikalahkan. Kemudian Allah sebutkan lagi bahwa orang-orang kafir akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Betul di ayat 36. Jadi Allah menyebutkannya bahwa orang kafir itu tetap berjuang untuk apa? Untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Mencegah manusia dari jalan Allah. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Sesungguhnya orang-orang kafir menginfakkan harta mereka untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Biarkan mereka mencegah, biarkan mereka infak, biarkan mereka habiskan hartanya. Dan ini dari zaman Nabi SAW sampai sekarang dan sampai akan datang. Mereka akan terus mengeluarkan hartanya sebanyak-banyaknya untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Kata Allah, biarkan mereka, nanti mereka akan jadi penyesalan dan mereka pasti akan dikalahkan. Karena harus kita ingat, pasti yang menang itu Islam, pasti yang tinggi itu Islam, pasti yang ditolong itu adalah agama Islam. Cuma kenapa belum datang pertolongan Allah? Karena kita belum belajar agama dengan benar, dan kita belum melaksanakan agama dengan benar, dan kita belum ikhlas dalam melaksanakannya, sehingga belum ditolong. Kalau soal ditolong, pasti akan ditolong. Cuma kita belum melaksanakan. Artinya dalam melaksanakan itu harus memahami, meyakini, mengamalkan, mendakwakan, dan semua dikerjakan dengan ikhlas. Bahwa Allah berjanji, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, dalam surah Muhammad ayat 7. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian dan akan mengokohkan kalian. Menolong agama Allah dengan apa? Dengan kita belajar agama Islam yang benar, memahami dengan benar, dengan Quran wa sunnah fahmi salaf, mengamalkan dengan benar, dengan ikhlas dan ittiba, dan memperjuangkan agama ini dengan benar, baru Allah akan tolong. Kita belum berjuang, belum. Makanya kondisinya terus terpuruk umat Islam ini, seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaikum dzullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah ahadits as-sahihah di nomor yang ke-11. Allah akan memberikan kehinaan kepada kalian, keterpurukan, keterbelakangan, kehinaan kepada umat Islam ini, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi umat Islam harus kembali dulu kepada agamanya.
Itu tugas kita, bagaimana membalikan orang kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Mereka harus belajar memahami tentang Islam dengan benar dan mengamalkannya, kemudian baru mendakwakannya. Baru Allah akan angkat. Karena Islam udah pasti tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni dalam sunannya, yang dikatakan Islam itu ya'lu, tinggi, dan gak ada yang bisa meninggikan Islam. Cuma umatnya belum tinggi karena apa? Umatnya belum belajar tentang Islam. Umatnya belum mengamalkan tentang Islam. Umatnya belum memperjuangkan agama Islam dengan ikhlas karena Allah. Jadi harus kembali. Jadi usaha dan upaya orang kafir gak akan berhenti. Dan Allah abadikan dalam Al-Quran. Dan dibaca oleh umat Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah. Di ayat 109 Allah berfirman, wadda katsirun min ahli kitabi la yarudunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Bahwa orang-orang kafir itu, Yahudi dan Nasrani, berusaha bagaimana memurtadkan kalian dari agama Islam, menjadi kafir karena dengki mereka dengan orang-orang Islam. Itu di surah Al-Baqarah ayat 109. Di ayat 120 yang Allah berfirman, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani akan redho kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Makanya terus mereka berusaha bagaimana memurtadkan umat Islam dan gak akan berhenti. Jadi kadang-kadang kita cerita tentang kristenisasi, bagaimana mereka segala macam. Bukan cerita tentang mereka. Yang penting bagaimana kita membina umat Islam, bentengi umat Islam dengan ilmu, bentengi umat Islam dengan tauhid, bentengi umat Islam dengan akidah yang benar, bentengi umat Islam dengan pemahaman yang benar. Kalau ini hatta mereka berusaha nggak akan bisa. Jadi yang paling penting itu bukan cerita tentang kristenisasi, ada di gereja, ada orang yang murtad. Itu sudah pasti. Perhatikan tuh. Soal ada yang murtad udah pasti dari zaman dulu udah ada yang murtad. Di zaman Nabi ada nggak yang murtad? Ada. Setelah Nabi wafat ada nggak yang murtad? Banyak. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya soal orang murtad dari zaman dulu udah ada. Kita nggak perlu bahas. Yang perlu kita bahas bagaimana menanamkan akidah kepada umat ini, akidah yang benar, tauhid yang benar kepada umat ini. Al-Quran was sunnah ala fahmi salaf, itu yang harus ditanamkan. Dan itu terus siang malam didakwakan kepada umat ini. Dan ini perjuangan yang berat. Dan harus dilakukan oleh para dai. Jadi dai-dai salaf ini semua harus mendakwakan dakwah tauhid, semuanya harus mendakwakan dakwah tauhid. Pertama kali dakwah dimulai dengan dakwah tauhid, bukan yang lain. Dan itu harus terus siang malam. Karena apa? Orang kafir pun siang malam mendakwakan dakwah pemurtatan umat Islam siang malam. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 217, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Artinya mereka orang-orang kafir itu tidak pernah berhenti siang dan malam. La yazal menunjukkan kepada lil istimrar. Terus mereka berjuang untuk apa? Untuk memurtadkan umat Islam. Dan Allah pakai bahasa dengan kalimat yuqatilunakum, memerangi kalian. Hatta yaruddukum, sehingga memurtadkan kalian an dinikum, dari agama kalian, inistata'u, semampu mereka. Umat Islamnya masih tidur, umat Islamnya masih jalan-jalan, umat Islamnya masih main, umat Islamnya dai-dai masih main motor, masih ini. Antum gimana orang tiap hari berusaha memurtadkan umat Islam? Antum gak berjuang untuk agama ini. Bala buat antum, berat untuk antum dikasih ilmu oleh Allah untuk memperjuangkan agama ini. Antum enak-enakan main, antum santai. Orang kafir gak ada santai, dan setan tidak pernah santai. Sampai Nabi mengatakan, sampai kita disuruh istirahat sebentar karena capek dari mulai pagi kita, dari mulai sebelum subuh sampai siang. Kata Nabi apa? Qilu fa inna syaitana la taqilu. Tidur sianglah kalian karena setan gak pernah tidur siang. Terus itu setan gak pernah berhenti. Orang kafir juga gak pernah berhenti. Allah menyebutkannya dengan siang malam gak pernah berhenti.
Dan setan udah berjanji akan menyesatkan manusia sampai kapan? Sampai berdoa setan. Dan dikabulkan sama Allah. Maka itu jangan putus asa doa. Setan tadi dikabulkan sama Allah. Dia minta apa? Minta apa? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tunda aku sampai hari nanti, hari kiamat. Innaka minal mundzirin. Engkau termasuk yang ditunda nanti sampai hari kiamat. Dikasih. Untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Dan setan bersumpah dengan nama Allah untuk menyesatkan manusia. Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku akan sesatkan semua manusia ini kecuali orang yang ikhlas. Jadi kita nggak bisa tuh diam tuh. Harus berjuang menegakkan agama ini siang dan malam supaya tegak agama ini, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Dan umat ini bertauhid kepada Allah. Ini umat belum ngaji, belum kenal agama Islam, belum mentauhidkan Allah. Ustadznya udah santai, udah main-main, udah jalan-jalan, udah segala macam sudah. Ini berjuang untuk agama ini. Dan itulah kewajiban kita para dai. Kita diberikan ilmu sedikit oleh Allah untuk menegakkan agama ini sampai agama tegak di muka bumi. Kalau itu tidak, sampai umur kita meninggal nggak ada masalah, tapi kita udah berjuang untuk menegakkan agama ini. Jangan sampai seperti sekarang kita udah merasa puas. Oh, yang ngaji banyak ratusan, nggak ada apa-apanya. Yang ikut tabligh akbar juga banyak, ribuan. Umat Islam juga ribuan, tapi kata Nabi apa? Nabi yang mengatakan apa? Kata Nabi SAW, Gutha'un ka gutha'is sail. Umat Islam ini seperti buih di lautan, nggak ada arti apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa. Maka ini harus diajarkan umat Islam tentang akidah yang benar. Jangan merasa puas dengan apa yang ada dan merasa cukup dengan apa yang ada. Kalau ilmu, kita harus haus dan tamak pada ilmu ini. Kalau dunia enggak, tidak boleh kita tamak pada dunia. Tapi untuk ilmu kita wajib tamak. Untuk ilmu kita wajib berjuang, mempunyai kemauan yang keras untuk belajar sampai kita paham tentang agama ini, kemudian mengamalkannya. Saya bacakan ayat-ayat ini untuk jelas bahwa orang kafir itu nggak pernah berhenti untuk berjuang memurtadkan agama Islam. Makanya sering disebutkan oleh Syekh Hamad Al-Ansari, seorang ulama ahli hadis dari Madinah rahimahullah, bahwa sekarang ini berusaha. Kata beliau begini, dia wafat tahun 1418 Hijriah. Kata Syekh Hamad Al-Ansari rahimahullah, ini ada di buku saya, nanti antum lihat di buku Prinsip Dasar Islam di bab yang ke-12. Nanti antum catat Prinsip Dasar Islam, nanti lihat, pulang langsung lihat bukunya, dibaca gitu. Di prinsip yang ke-12 atau bab yang ke-12 tentang Islam satu-satunya agama yang benar, kata Syekh Hamad Al-Ansari, kata beliau begini, sesungguhnya zaman ini, arti zaman kita sekarang ini yang kalian berada di dalamnya adalah zaman yang dimintakan perlindungan kepada Allah dari kejelekannya, karena sejatinya fitnah-fitnah pada zaman ini tidak seperti fitnah-fitnah di zaman dahulu, seperti fitnah Al-Quran disebut sebagai makhluk, atau fitnah ta'wil, tahrif, ta'til terhadap sifat-sifat Allah, atau yang semacamnya dari bid'ah-bid'ah yang terjadi. Akan tetapi sungguh fitnah yang terjadi zaman kalian ini adalah mengeluarkan kaum muslimin dari agama Islam. Yang sekarang dilakukan oleh mereka yaitu mengeluarkan kaum muslimin dari agama Islam, pemurtatan kaum muslimin secara total, serta meninggalkan mereka dalam keadaan tidak memiliki prinsip, tidak masuk dalam agama Islam, tidak juga ke dalam agama yang lainnya. Allahul Musta'an. Di dalam Majmu' fi Tajramati Al-Allama Al-Muhaddits Asy-Syaikh Hamad bin Muhammad Al-Ansari wa siratihi wa aqwalihi wa rahalatihi, di juz yang kedua yang disusun oleh putra beliau Abdul Awwal bin Hamad Al-Ansari. Makanya usaha mereka untuk memurtadkan umat Islam dengan berbagai macam nama sudah. Persatuan Agama Ibrahimiyah, persatuan agama-agama Samawi, sampai mereka bikin JIL, Jaringan Islam Liberal. Kemudian mereka bikin lagi JIN, Jaringan Islam Nusantara, dan akan terus seperti itu. Dan mereka punya dai-dainya, orang-orang munafik
yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa di ayat 89, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka terus berusaha bagaimana untuk memurtadkan kalian dari agama kalian sebagaimana mereka sudah murtad. Artinya tokoh-tokohnya di Indonesia ini bukan 1, bukan 50, lebih dari 100 tokoh. Sebagian sudah meninggal, sebagian masih hidup orang-orangnya. Jelas, tokoh-tokohnya luar biasa udah. Tokoh-tokoh jaringan Islam liberal untuk memurtadkan agama Islam. Dia berusaha bagaimana dengan cara dia nggak ada lagi akidah al-wala wal bara. Itu yang mereka tuju. Sehingga kita sama dengan agama Nasrani, sama dengan Yahudi, sama dengan yang lain. Semua sama, agama Islam dengan budaya yang ada sama. Nggak ada lagi al-wala wal bara. Itu usaha mereka dan nggak berhenti mereka berusaha siang malam. Dan mereka keluarkan duitnya bukan sedikit, triliun uang yang mereka keluarkan. Dan itu kan orang-orang itu juga orang-orang munafik ini kan harus digaji. Mana mau mereka digaji 50 juta, nggak mau. Berusaha terus bagaimana memurtadkan umat Islam. Ketika mereka bikin nama jil, apa nggak keluar duit? Keluar duit itu. Ketika mereka bikin nama jin, apa nggak keluar duit? Dan mereka tulis buku-buku tentang itu, nggak pernah berhenti. Mereka nggak akan berhenti. Dan terus, sebagaimana iblis nggak akan berhenti, mereka juga nggak akan berhenti. Dan kita harus jelaskan kepada umat Islam supaya umat Islam sadar. Yang paling pokok mereka mengetahui tentang agamanya. Yang pokok, yang paling penting seperti sabda Nabi, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi yang dikenalkan kepada umat ini agama Islam yang benar, yang dasarnya Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Yang pokoknya apa? Tauhid kepada Allah. Itu harus tegakkan. Kalau ini sudah kita usahakan demikian, nggak akan bisa mereka memurtadkan umat Islam. Jadi yang ada dimurtadkan karena mereka nggak pernah dibina sama sekali, nggak pernah ada yang didik. Yang tanggung jawab siapa? Para dai-nya. Ketika terjadi permurtadan di mana-mana di seluruh Indonesia ini, yang paling besar terakhir yang terjadi gempa. Yang pemurtadan besar-besaran di Cianjur, di Sukabumi, di mana-mana itu besar pemurtadannya. Ya, tanggung jawab siapa nih? Para dai-nya. Kenapa sampai terjadi demikian pemurtadan umat Islam? Sehingga Allah turunkan cobaan, ujian, azab, agar mereka paham ini apa yang terjadi dan apa yang harus kita lakukan. Yang paling penting yang dilakukan, apa yang lakukan? Dakwah tauhid, bukan ngumpulin duit. Dakwah apa? Dakwah tauhid, bukan ngumpulin duit. Ini yang paling penting. Ini yang paling asas. Itu yang paling penting. Sekarang enggak. Udah ngasih nasi bungkus, ngasih ceramah. Ya gimana orang mau paham tentang agama? Antum wajib membina mereka siang dan malam. Sampai antum mati di situ nggak apa-apa. Tapi berjuang untuk menegakkan agama ini. Jadi ini banyak hal yang perlu diperbaiki dalam dakwah. Makanya kita harus tahu tentang akidah al-wala wal bara. Dan dari kalimat yang kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu juga di situ ada akidah al-wala wal bara. Kan ketika orang berbicara tentang la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, rukunnya ada berapa? Rukun la ilaha illallah ada berapa? 2. Yang pertama nafi, yang kedua itsbat. Dari nafi aja itu sudah jelas tuh, menafikan semuanya. Kita harus barok dengan semuanya, yaitu la ilaha illallah. La ilaha artinya nafian jami'a ma yu'badu min dunillah, menafikan semua yang disembah selain Allah. Kemudian ketika sebut illallah, itsbatul ibadah lillahi wahda la syarikalah, menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah, enggak ada sekutu bagi Allah. Dan semua dakwah Nabi itu menetapkan ibadah kepada Allah, menafikan semuanya. Artinya kita harus berlepas diri dan barok, berlepas diri dari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Makanya Allah menyebutkan tentang dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam di dalam surah An-Nahl di ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin.
Dan sungguh kami tahu pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya hendaklah akan beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Kemudian wajtanibu tagut, jauhkan tagut. Tagut artinya apa-apa yang disembah oleh manusia selain Allah. Kata Imam Malik, tagut itu kullu ma ubida min dunillah. Setiap apa-apa yang disembah selain Allah, kita wajib menjauhkan. Kita harus berlepas diri dari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Nah, ini dari ayat ini aja dakwanya para nabi dan para rasul udah awal tuh udah jelas. Tauhid dan kemudian menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Makanya ketika Nabi mendakwakan pertama kali dakwah tauhid kepada kaum musyrikin, itu langsung diterima oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka nggak lagi berbuat syirik. Yang di sana ada patung-patung yang ada di Ka'bah berapa? 360 patung. Yang paling besar patung yang mereka sembah Lata, Uzza, Mana, Hubal. Mereka sembah. Begitu mereka masuk dalam agama Islam, enggak lagi mereka menyembah. Artinya mereka tahu bahwa dengan mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, enggak boleh lagi menyembah kepada selain Allah. Apakah itu patung, apakah itu matahari, apakah itu bulan, apakah itu pohon, apakah itu batu atau yang lain. Nah, itu yang enggak bisa diterima oleh mereka. Orang-orang musyrikin begitu melihat para sahabat yang masuk Islam, udah nggak mau lagi menyembah. Kok jadi seperti ini? Mereka nggak senang, kok nggak disembah lagi Tuhan-Tuhan oleh mereka. Sampai mereka mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Kata mereka, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak jadi satu Tuhan? Ini sangat mengherankan, kata mereka. Karena mereka biasa menyembah dengan banyak Tuhan. Begitu ajaran Islam datang, mereka langsung mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Belum ada kewajiban sholat, belum ada kewajiban puasa, belum ada kewajiban yang lain, belum ada. Itu dah didakwakan siang malam selama 13 tahun. Tapi begitu Nabi dakwakan, langsung meresap dalam hati mereka. Dan mereka yakini, meskipun mereka harus mati menegakkan agama ini, mereka disiksa untuk menegakkan agama ini. Antum lihat dong, bagaimana disiksanya Bilal, disiksanya Ammar, Yasir, Sumayyah sampai dibunuh. Untuk apa? Menegakkan kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang harus ditegakkan dan itu harus dakwakan tiap hari. Langsung tuh berubah itu. Mereka langsung wala kepada Islam dan mentauhidkan Allah, dan mereka barok kepada semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Langsung barok. Berlepas diri, enggak seperti sekarang. Orang mengucapkan kalimat la ilallah, tetap aja masih ikut kepada agama lain, masih menyembah kepada selain Allah. Ini yang nggak benar di sini apanya? Tauhidnya nggak benar. Dan nggak ada manfaat tauhid ini kalau seperti ini, nggak ada manfaatnya. Makanya kita harus pelajari tentang tauhid ini sehingga betul-betul meresap dalam hati kita dan juga mendakwakan keluarga kita dan masyarakat agar mereka mentauhidkan Allah SWT. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.